selama ada presiden di Indonesia, menurut Pak Daud, apakah Jokowi ini paling ampuh, yang paling terbaik, Pak Daud? Shalom sahabat khotbah populer. Ngomong-ngomong, sudah 7 kali kita ganti presiden. Kira-kira siapa ya yang terbaik dari ketujuh presiden yang sudah memimpin Indonesia? Isi pendapat di kolom komentar ya. Pada kesempatan ini hambanya Evangelis Dautoni memberi tanggapan terkait dengan presiden terbaik Indonesia. Mari kita dengarkan. Kalau kita perhatiin ya Thomas ya, Ya, semuanya kan ini antara Bapak Prabowo dengan kubu dari Partai PDIP, Thomas. ya, Ini kan koalisi pemerintah, Thomas. ya, Ini bila terjadi untuk keamanan negara atau untuk masa depan negara dan untuk kepentingan negara, bisa terjadi Bapak Prabowo dengan Pak Ganjar, Thomas. gitu ya, Pak. Tinggal Pak Prabowo capres, Ganjar cawapres, atau Pak Ganjar capres, Pak Prabowo cawapres. Kalau sampai bisa terjadi capres Pak Prabowo, Ganjar cawapres, nah salah satunya capres atau cawapres lah. Ya. Pak Ganjar atau Pak Prabowo, ini bisa terjadi kotak kosong, Thomas. Oh, pasti menang ya Pak Daud ya? Kotak kosong, Thomas. Loh, kenapa Pak Daud? Nggak ada lawan. Iya, berarti pasti menang kan Pak? Nah, lawannya kotak kosong. Karena yang untuk menghadapi, untuk yang mau buat poros kedua, partai-partainya ya lihat itu ya banyak pindah semua, Thomas. Karena apa? Ngapain program kalah punya kan gitu, Thomas. Betul Pak. Jadi bisa satu poros, Thomas. Satu poros ya, jadi pemenang tunggal ya Pak Daud ya. Kalau misalnya ini dua kubu bersatu. Kalau ini Gerindra dengan PDIP gabung jadi satu. Kan ini semua koalisi partai pemerintah, Thomas. Ya. Yang mendukung pemerintahan. Yes. Dan yang mendukung programnya Bapak Jokowi, Thomas. Iya betul Pak Daud. Jadi kalau dua kubu ini gabung jadi satu, ya selesai, Thomas. Selesai. Kotak kosong. Kotak kosong. Hanya sepasang aja yang menang Pak Daud ya. Artinya apa? Hanya satu poros. Lawannya kotak kosong, Thomas. Untuk tandingannya juga pada males, Thomas. Terlalu berat ya Pak Daud. Karena program kalah punya, Thomas. Iya, jadi kan udah pasti minder duluan Pak Daud. Kan gini, Thomas. Ya. Di Alkitab kan berkata bahwa kita ini harus menghormati dan tunduk kepada pemerintah, Thomas. Betul Pak Daud. Jadi lebih baik apa aturan pemerintah, undang-undang, ya dijalankan. Betul. Berikan kepada Tuhan apa yang harus diberikan, kepada Amin. pemerintah apa yang harus diberikan, Thomas. Yes. Jadi saran saya sih sebagai anak Tuhan, jemaat ya Thomas ya. Iya Pak Daud. Tunduklah dan hormati pemerintah yang ada. Amin. Pak Daud, Ya. sekarang kan lagi di mana-mana berita tentang Amerika ini sedang banyak kerusuhan, bangkrut. Itu gimana Pak Daud? Gini Thomas ya, saya beritahu. Intinya satu, jangan utang bank karena bunga bank akan naik. Oh, bunga bank akan naik Pak Daud ya? Dan yang kedua, kita akan mengalami perlambatan ekonomi selama 5 tahun, Thomas. Selama 5 tahun kita melalui perlambatan Pak Daud ya? Tapi kalau presidennya yang terpilih adalah yang mendukung program dan melanjutkan Pak Jokowi,
lain cerita Thomas. Lain cerita Pak Daud ya. Nah, karena pasti akan ada pertumbuhan ekonomi secara bertahap. Yes. Jadi kalau ingin supaya ekonomi itu terjadi pertumbuhan bertahap, harus calon presidennya yang mendukung program Pak Jokowi. Yes. Dan melanjutkan program Pak Jokowi. Yes Pak Daud. Tetapi kalau presidennya bukan pendukung atau yang melanjutkan program Bapak Presiden kita Jokowi, ya terjadi perlambatan 5 tahun, Thomas. Waduh. Iya Pak Daud. Kenapa perlambatan? Kan masa transisi, orang mau ngelihat gimana kinerja selanjutnya. Iya. Gimana undang-undang, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, Thomas. Betul Pak Daud. Jadi kita berdoa supaya presiden yang terpilih itu adalah yang melanjutkan, yang mendukung, Amin. yang mensupport, dan dipastikan mendukung program Bapak Presiden Jokowi. Thomas. Yes Pak Daud. Nah, jadi kita ini harus mendukung presiden yang ada dan terpilih sesuai undang-undang, Thomas. Yes Pak Daud. Pokoknya hormati dan tunduk pemerintah. Yes. Amin. Amin Pak Daud. Nah, menurut gambaran Pak Daud, pandangan pribadi, selama ada presiden di Indonesia, menurut Pak Daud, apakah Jokowi ini paling ampuh, yang paling terbaik Pak Daud? Menurut saya, Thomas, ya, semua presiden punya kelebihan masing-masing. Ya. Jadi kita tidak boleh memilih ini yang baik, ini yang tidak. Lebih baik jangan, Thomas. Karena semua punya hal-hal positif yang terbaik juga. Kita harus menghormati yang pernah memimpin bangsa ini, Thomas. Iya Pak Daud. Oke. Nah, karena Bapak Presiden Soekarno itu yang merintis untuk kemerdekaan Indonesia. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Proklamasi Bapak Soeharto itu juga ada jasanya, Thomas. Ya. Yaitu apa? Pembangunan juga. Ya. Terusan itu Bapak Gus Dur itu Insinyur juga Habibie punya dulu. jasa, Thomas. Ya. Demokrasi, betul? Betul. Habibie. Ibu Megawati itu punya jasa besar juga, Thomas. Betul. Bapak SBY itu punya jasa juga, Thomas. Betul. Bapak Jokowi berjasa juga, Thomas. Betul. Jadi lebih baik kita jangan melihat hal-hal yang negatif, tapi kita lihat yang positifnya saja. Yes, Pak Daud. Karena presiden yang terpilih di Indonesia pasti pilihan Tuhan, gitu. Amin. Iya Pak Daud. Gimana menurut Thomas? Benar Pak Daud. Nah Pak Daud, kita membahas ini Pak, kan ada rumor nih Pak, 2030 akan dikuasai berbagai macam jenis robot Pak. Jadi robot ini sudah menguasai dunia Pak. Menurut pandangan Pak Daud bagaimana? Untuk Indonesia tetap aman-aman, Thomas. Bebas robot ya? Kenapa Indonesia aman-aman? Ingat, Thomas. Ya. Karena presiden yang terpilih pasti pilihan Tuhan. Amin. Jadi nggak usah khawatir. Nah, saya hanya berharap presiden yang terpilih nanti ini, Thomas, adalah yang mendukung program Bapak Presiden kita Jokowi. Yes. Kalau saya ditanya, wapresnya siapa Pak Daud? Saya sih paling suka, kalau bisa sih wapresnya itu adalah Gibran, Thomas. Gibran. Ini Gibran sudah mulai, rumornya udah mulai merebak, Pak. Bapak Muldoko, Thomas. Yes. Ketiga, Bapak Erick Thohir, Thomas. Yes. Pak Mahfud MD, Pak? Saya suka itu Khofifah, Thomas. Khofifah ya. Saya suka Khofifah. Mahfud MD juga suka, Thomas.
Yes. Tapi yang paling saya suka itu Gibran sama Muldoko. Yes. Sudah ada rumor loh Pak, sudah ada rumor bahwa nanti Gibran ini mendampingi Pak Ganjar. Rumor. Kalau Gibran jadi cawapres, itu peta politik berubah, Thomas. Berubah total Pak Daud ya. Ya, nanti itu arah politik berubah, Thomas. Yes. Tapi Pak, ini sudah ada Tapi apa? yang jelas satu, Thomas. Indonesia ini capres atau cawapresnya untuk saat ini lebih baik dari militer, Thomas. Dari militer Pak Daud ya. Ya, karena kalau tidak militer repot. Karena apa? Karena sekarang ini kan ada perang, Thomas. Ya. Saat bencana alam. Kalau militer kan biasa mimpin komando, mengorganisasi, mengordinir, mengamankan, mengevakuasi, bukan hanya pencitraan gitu, Thomas. Ya. Bukan hanya pencitraan. Yes. Jadi kalau saya ditanya capres cawapres, pokoknya salah satu ada yang dari militer, itu yang penting, Thomas. Yang penting Pak Daud ya. Entar cawapres, entar capres Pak Daud ya. Ya, cawapresnya militer, capresnya sipil. Sipil. Capresnya militer, cawapresnya sipil. Kombinasi itu, Thomas. Yes. Kalau Pak Jokowi jadi cawapres, pasti menang mutlak ya Pak. Tidak usah kampanye, Thomas. Jadi tidak usah kampanye, itu lawannya kotak kosong, Thomas. Iya Pak Daud, nggak usah kampanye. Sungguh luar biasa jawaban hambanya Evangelis Daud Tony bahwa setiap presiden adalah yang terbaik di zamannya karena setiap presiden memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap presiden mempunyai prestasi. Apa yang sudah dibuat berdampak bagi masyarakat. Jadi jangan mengkotak-kotakkan atau membeda-bedakan Presiden Republik Indonesia. Dan tugas kita adalah memilih presiden terbaik untuk 2024. Pastikan presiden yang terpilih adalah presiden yang peduli untuk Indonesia maju. Tuhan Yesus memberkati.